Fian sang penyamar. Di sebuah kota kecil yang padat aktivitas pagi, terlihat seorang pria muda dengan pakaian lusuh menyapu jalanan. Namanya Fian. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap karena matahari, dan senyumnya sederhana. Warga sekitar tak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Mereka menganggap Fian hanyalah seorang tukang sapu biasa, miskin, tak berpendidikan, dan tak punya masa depan. Minggir, jangan ganggu jalan. Kamu cuman tukang sapu, bentak seorang pemuda berjas rapi saat Fian tak sengaja menyapu di dekat kakinya. Fian hanya tersenyum, membungkuk sedikit dan berkata, "Maaf Pak, saya hanya ingin membersihkan sampahnya." Beberapa pedagang kaki lima pun ikut meremehkannya. Ada yang menyuruh seenaknya, ada pula yang menertawakannya saat Fian tak sengaja menjatuhkan sapu. Tapi ia tetap diam, bekerja dengan tenang dan penuh perhatian. Yang tidak diketahui banyak orang, Fian setiap malam kembali ke sebuah rumah besar di pinggiran kota. Rumah itu miliknya. Ia tinggal di sana bersama ibunya yang sakit-sakitan. Di dalam rumah itu ada ruang kerja yang lengkap dengan laptop, printer, dan tumpukan dokumen. Ya, Fian bukan pria biasa. Ia adalah CEO muda dari sebuah startup teknologi yang bergerak di bidang lingkungan. Startup itu sedang mengembangkan sistem pengelolaan sampah cerdas berbasis data, dan Fian ingin menyelami langsung kehidupan para petugas kebersihan demi menyempurnakan sistem yang sedang ia bangun. Ia tak ingin hanya duduk di belakang meja. Ia ingin tahu rasa panasnya matahari di kepala, bau busuk di jalanan, dan kerasnya cibiran orang-orang yang tak paham siapa dirinya. Fian sadar perubahan tidak bisa dilakukan dari Menara Gading. Maka ia menyamar hidup sebagai orang miskin dan mendengarkan langsung suara mereka yang sering dilupakan. Hari-hari Fian sebagai tukang bersih-bersih jalanan semakin berat. Ia tak hanya harus bangun sebelum fajar dan menyapu sepanjang trotoar, tapi juga menahan perasaan saat dihina atau diremehkan oleh orang-orang yang bahkan tak mengenalnya. Suatu pagi, seorang pejabat dari dinas kota lewat dengan mobil mewah. Ia membuka jendela dan melempar bungkus kopi ke jalan tepat di depan Fian. "Hai kamu, cepat bersihkan. Jalan ini harus bersih. Gajimu juga dari kami-kami ini," hardiknya dengan nada merendahkan. Fian tetap tersenyum. Ia membungkuk dan memungut sampah itu tanpa berkata apapun. Dalam hatinya ia tahu bukan saatnya membuka jati dirinya. Di sisi lain, tim startup milik Fian mulai cemas. Beberapa investor mulai mempertanyakan mengapa CEO mereka tidak aktif menghadiri pertemuan-pertemuan penting. Namun Fian memberi instruksi jarak jauh, tetap memimpin timnya dari balik identitas samar itu. Pada suatu malam, Fian duduk di samping ibunya yang sedang terbaring lemah. "Kenapa kamu terus jadi tukang sapu, Nak?" tanya ibunya pelan. "Karena aku harus mengerti apa yang mereka rasakan, Bu. Aku ingin bantu orang-orang yang kerja seperti ini, yang dilupakan. Kalau aku langsung datang sebagai CEO, mereka tak akan jujur padaku," jawab Fian sambil menggenggam tangan ibunya. Sementara itu, di tengah keterbatasan hidupnya yang berpura-pura, Fian justru menemukan inspirasi besar. Ia mencatat semua keluhan, kesulitan, dan kebutuhan tukang sapu lainnya. Ia belajar bagaimana sistem pengelolaan kebersihan di kota berjalan sangat tidak efisien, dan betapa para pekerja lapangan sering tidak dihargai. Suatu hari saat Fian tengah membersihkan selokan tersumbat, ia melihat anak-anak sekolah menertawakannya dari seberang jalan. Salah satu dari mereka bahkan berkata keras, "Nanti gede aku nggak mau kayak dia, jorok." Fian menatap anak itu, lalu berkata tenang, "Nak, pekerjaan ini memang kotor, tapi bukan berarti orangnya rendah. Yang rendah itu kalau kita tidak menghargai kerja keras orang lain." Anak itu terdiam. Kata-kata Fian masuk ke dalam hatinya, dan diam-diam disitulah awal dari perubahan kecil dalam cara pandangnya. Hari itu kota sedang bersiap menyambut acara besar.
Forum Inovasi Lingkungan Nasional yang diadakan di Balai Kota. Seluruh pejabat penting dan tokoh-tokoh wirausaha diundang, termasuk para startup terbaik dari berbagai kota. Salah satu nama yang menjadi sorotan utama adalah startup teknologi lingkungan bernama Langkah Bersih yang dipimpin oleh CEO muda bernama Fian. Kabar ini mengejutkan sebagian warga yang pernah meremehkannya. Mereka mulai bertanya-tanya, Fian yang tukang sapu itu mana mungkin? Namun semua keraguan lenyap ketika Fian akhirnya muncul di atas panggung forum dengan jas rapi, rambut tersisir, dan cara bicara yang tenang namun berwibawa. Ia membuka pidatonya dengan kalimat yang membuat semua hadirin terdiam. Beberapa bulan terakhir saya menyamar menjadi tukang sapu jalanan. Saya menyapu kotoran kalian, memungut sampah yang kalian buang sembarangan, dan mendengar cemoohan yang keluar dari bibir kalian. Semua demi satu hal, memahami kenyataan dari bawah, bukan dari ruang ber-AC. Seluruh ruangan terdiam. Para pejabat yang dulu mencaci, para pedagang yang pernah menyuruh seenaknya, bahkan anak-anak yang menertawakannya kini menunduk malu. Fian lalu melanjutkan, banyak dari kita lupa bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan dari profesinya. Pekerjaan apapun jika dilakukan dengan jujur dan tulus adalah bentuk pengabdian. Dan saya ingin menciptakan sistem yang membuat para pekerja kebersihan tidak hanya dihargai, tapi juga dilindungi. Fian lalu memperkenalkan aplikasi ciptaannya yang memungkinkan masyarakat melaporkan lokasi sampah secara real time, memberi penilaian terhadap area kebersihan, serta memberi insentif bagi petugas kebersihan terbaik setiap minggunya. Tepuk tangan pun menggema. Tak sedikit orang yang meneteskan air mata, bukan hanya karena takjub akan inovasinya, tapi karena malu telah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Setelah acara, seorang bocah kecil mendekatinya. Bocah itu yang dulu mengejeknya di jalan. Om Fian, maaf ya, aku salah. Fian tersenyum, membelai kepala anak itu dan berkata, tak apa, yang penting sekarang kamu belajar menghargai orang lain. Beberapa bulan setelah identitas Fian terungkap, hidupnya berubah drastis. Bukan karena ia menjadi populer, tapi karena misi yang ia bawa mulai menuai hasil. Aplikasi Langkah Bersih ini telah diadopsi oleh lebih dari 30 kota di Indonesia. Ribuan petugas kebersihan merasa lebih dihargai karena sistem baru yang transparan dan adil. Mereka mendapatkan insentif, asuransi kerja, dan pelatihan keterampilan lanjutan. Fian tak hanya menjadi CEO sukses, tetapi simbol perubahan yang lahir dari empati. Ia tetap rendah hati dan tak pernah melupakan masa penyamarannya. Ia mendirikan Akademi Harapan Bersih, sebuah tempat pelatihan bagi anak-anak dari keluarga pekerja kebersihan agar mereka bisa bermimpi besar tanpa merasa minder. Di akademi itu, ia mengajarkan teknologi, karakter, dan pentingnya integritas. Suatu hari, Fian kembali ke jalan tempat ia dulu menyapu. Ia berdiri di sana mengenakan baju sederhana, memandang ke arah trotoar yang kini bersih dan terawat. Seorang pria tua yang dulu rekan kerjanya menghampiri. Kamu sekarang orang besar, Fian, tapi kamu tetap datang ke sini. Kenapa? Fian tersenyum. Karena di jalan ini saya belajar jadi manusia. Di sini saya tahu rasanya dipandang sebelah mata. Dan saya bersyukur, karena tanpa pengalaman itu saya tidak akan pernah tahu siapa saya sebenarnya. Ia lalu membantu pria itu mengangkat karung sampah ke gerobak. Tak ada kamera, tak ada wartawan, hanya dua orang saling menghormati dalam diam. Pesan moral, kebesaran seseorang tak diukur dari seberapa tinggi dia berdiri, tetapi seberapa dalam dia pernah merendah untuk memahami orang lain. Dalam hidup, menyamar sebagai orang kecil bukan berarti kehilangan martabat. Justru di sanalah martabat sejati diuji dan dibentuk. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Di balik wajah yang lelah dan baju yang lusuh, bisa jadi tersembunyi hati yang besar dan pikiran yang luar biasa.
orang hebat tak selalu tampak mencolok. Kadang mereka justru hadir dalam diam sambil menyapu jalanan. Kesabaran dan kerendahan hati bukanlah kelemahan. Justru di sanalah letak kekuatan sejati seseorang. Dunia kadang mengukur derajat dari penampilan, tapi hidup akan selalu menilai dari ketulusan hati dan manfaat yang kita berikan.